Peningkatan suhu di bumi menyebabkan cuaca di seluruh penjuru bumi menjadi sangat ekstrim. Cuaca menjadi begitu parah, sampai-sampai puluhan juta orang meninggal akibat perubahan iklim yang drastis. Semua negara akhirnya mendengar himbauan para ilmuwan dan berkolaborasi untuk menangani masalah ini. Dipimpin oleh Amerika Serikat, insinyur dan ilmuwan dari seluruh penjuru bumi membuat sebuah jaringan satelit di atmosfer bumi untuk mengendalikan cuaca dan iklim. Jaringan satelit ini diberi nama Dutch Boy. Jake adalah pemimpin tim insinyur dan ilmuwan yang membangun Dutch Boy, dan hari ini dia dipanggil ke sebuah pertemuan senator. Dia dipanggil hari ini untuk membahas pemindahan kendali Dutch Boy dari pemerintahan Amerika Serikat ke Persatuan Bangsa-Bangsa. Senator pemimpin pertemuan ini tidak suka bahwa kendalinya akan diberikan ke negara lain, tetapi Jake tidak setuju, karena Dutch Boy didirikan oleh orang-orang dari berbagai negara. Senator itu mengatakan bahwa Jake harus memecat sebagian orang, karena akan digantikan oleh orang-orang dari pemerintahan Amerika. Hal ini dilakukan untuk memastikan transisi pemindahan kekuasaan dari Amerika ke PBB berjalan dengan mulus 3 tahun lagi. Jake tidak setuju karena dia tidak mau memecat anggota timnya, tetapi senatornya tidak peduli. Di luar, adiknya Jake, yang bernama Max, kesal terhadap Jake karena tidak menghiraukan pesannya untuk berhenti berbicara melawan senatornya. Max menjelaskan bahwa mereka memindahkan kendali Dutch Boy kepadanya, dan menyuruhnya memecat Jake. Menyadari pengkhianatan ini, Jake jadi sangat kesal dan langsung pergi. 3 tahun kemudian, sekelompok personil militer PBB sampai ke sebuah desa di Afghanistan. Desa itu terlihat sangat dingin dan beku di mana-mana, bahkan sampai semua penduduknya meninggal karena suhu yang ekstrim ini. Di Gedung Putih, Max sedang menggoda pacarnya, Sarah, yang bertugas sebagai pengawal presiden. Mereka sebenarnya dilarang untuk memiliki hubungan romantis, jadi hanya bisa sembunyi-sembunyi saja ketika sedang bekerja. Di ruang pertemuan, Presiden Palma dan para pejabat sedang membicarakan soal musibah yang terjadi di Afghanistan. Ini terjadi karena ada masalah pada Dutch Boy, dan lebih gawatnya, dalam 3 minggu Dutch Boy akan diserahkan ke komunitas internasional. Max membuka suara dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa memperbaiki Dutch Boy dengan berdebat di ruangan ini, mereka membutuhkan insinyur yang ahli. Presiden Palma pun menugaskannya untuk menangani perbaikan Dutch Boy dan mengirim seseorang yang dia percayai untuk memperbaiki Dutch Boy. Dekom, salah seorang pejabat Presiden Palma, menyuruh Max untuk mengirim kakaknya, Jake. Max pun dengan berat hati harus menuruti perintah. Adegan berpindah ke Stasiun Internasional Ruang Angkasa. Pergantian modul satelit korup yang menyebabkan musibah di Afghanistan sedang dilaksanakan. Salah seorang insinyurnya memeriksa data pada satelit itu, dan kemudian langsung buru-buru ke ruang loker untuk menyimpan data itu. Ketika dia pergi meninggalkan ruang loker, tiba-tiba dia terkunci di sebuah lorong dan kaca lorong itu tiba-tiba hancur, membunuhnya dengan seketika. Kembali di bumi, Max mengunjungi keponakannya, Hannah, yaitu anaknya Jake. Mereka sudah 3 tahun tidak bertemu, sejak Max memecat ayahnya Hannah. Beberapa saat kemudian, Jake keluar dan melihat Max, lalu menyuruh Hannah masuk ke dalam. Jake terlihat bersikap sangat dingin terhadap Max, dan menanyakan ada urusan apa datang kemari. Max menjelaskan bahwa Dutch Boy mengalami kerusakan yang fatal, sampai-sampai menimbulkan banyak korban jiwa, tetapi Jake bilang dia tidak peduli, Dutch Boy sudah bukan masalahnya lagi sekarang. Max terus berusaha memancingnya untuk mau pergi naik ke Dutch Boy dan memperbaikinya. Jake pun akhirnya setuju dengan syarat dia tidak diperintah oleh Max selama berada di atas situ. Di Hong Kong, kita melihat salah seorang insinyur perawatan Dutch Boy, bernama Cheng, sedang menyelidiki modul satelit di Afghanistan. Dia kemudian pergi ke supermarket membeli beberapa barang, tetapi cuacanya semakin lama semakin panas. Ketika dia menjatuhkan telurnya, anehnya telur itu langsung matang. Tiba-tiba pipa gas di sepanjang jalan menjadi sangat panas dan meledak, mengeluarkan pusaran api yang sangat besar di sepanjang penjuru kota. Cheng berusaha untuk kabur menggunakan mobilnya. Kita lihat musibah ini terjadi di seluruh kota Hong Kong. Cheng berhasil sampai ke jembatan penghubung kota, di mana cuacanya tiba-tiba turun lagi menjadi normal. Kembali di rumah Jake, Hannah menjadi khawatir terhadap Jake karena mendengar berita soal Hong Kong dan juga kematian insinyur di stasiun ruang angkasa. Jake pun berjanji kepada Hannah yang sangat khawatir, bahwa dia akan kembali pulang dengan selamat. Setelah itu, Jake pun meluncur ke stasiun ruang angkasa menggunakan sebuah pesawat roket, kembali ke tempat kerjanya dulu. Di situ, dia disambut oleh UT, pemimpin stasiun sekarang. UT membawa Jake bertemu dengan tim yang akan bekerja dengannya, yaitu Adisa, Duncan, Hernandez, dan Duset. Jake dengan cepat menjelaskan apa yang perlu mereka kerjakan untuk mencari tahu kenapa Dutch Boy menyebabkan 2 kesalahan di Afghanistan dan Hong Kong.
Kembali di bumi, Max sedang menikmati waktunya bersama Sarah ketika teleponnya berbunyi. Cheng memberitahukan kepada Max bahwa tidak terdapat kesalahan pada Dutch Boy di Afghanistan, tetapi itu semua disengajakan terjadi oleh seseorang. Sekarang aksesnya ke Dutch Boy Hong Kong juga diblokir, begitu juga akses milik Max. Cheng mengatakan bahwa yang bisa memblokir akses mereka hanya pejabat-pejabat di Gedung Putih. Jika rantai kejadian ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan badai geomagnetik di seluruh dunia. Sarah juga mendapat tugas dadakan, jadi dia harus pergi. Kembali di kantor Cheng, tiba-tiba lampunya mati dan sekelompok orang bersenjata menyelinap masuk. Untungnya Cheng sempat bersembunyi dan tidak ketahuan. Di stasiun, mereka mencoba menganalisa penyebab musibah di Afghanistan dan memutuskan untuk menganalisa semua modul satelit Dutch Boy, satu persatu. Keesokan paginya, Max mendatangi rekan kerja lamanya, Dana, seorang ahli komputer, untuk memeriksa kenapa akses satelit Dutch Boy milik Max diblokir. Dana menemukan bahwa ada seseorang yang sengaja memblokir semua akses ke Dutch Boy dari bumi, tetapi mereka melakukannya secara diam-diam, dan dibuat agar terlihat seperti hanya sebuah error pada programnya saja. Kembali di stasiun, Jake ingin memberikan laporan sementara, ketika dia diberitahu bahwa dia melapor kepada Max. Jake merasa dibohongi, karena syaratnya satu-satunya adalah tidak harus menerima perintah dari Max. Max memberitahu soal aksesnya yang diblokir dan kecurigaannya bahwa ini ulah seseorang dari Gedung Putih. Jake jadi harus memeriksa satelit korup dari Hong Kong untuk menemukan masalahnya. Ketika mereka mau memeriksa satelitnya, kendali lengan dereknya tiba-tiba hilang dan menjadi liar. Untungnya tidak ada korban jiwa, tetapi sekarang satelitnya hancur, jadi mereka tidak bisa memeriksa data satelit Hong Kong. Kemudian Duset teringat akan panel jendela yang terlempar keluar beberapa hari lalu. Panel itu masing-masing menyimpan datanya sendiri, dan salah satunya terjepit di bagian luar stasiun. Jadi Jake dan Ute pergi keluar menggunakan kostum astronot untuk mengambil panelnya. Setelah berhasil mengambil panelnya, tiba-tiba sistem pendorong kostum Jake kehilangan kendali. Jake pun melepaskan sistem pendorongnya dan hampir terlempar ke ruang angkasa, tetapi di saat terakhir dia berhasil memegang sebuah kabel, dan kembali dengan selamat. Sayangnya, panelnya sudah terhempas ke ruang angkasa. Kembali di stasiun, Jake ternyata sudah mengambil perangkat datanya, tetapi dia menyembunyikannya dari anggota tim lain. Dia berkata kepada Ute bahwa dia hanya bisa percaya kepada Ute untuk sekarang. Mereka menemukan bahwa panel jendelanya ternyata sengaja diprogram untuk lepas pada saat itu, jadi ini adalah tindakan pembunuhan. Jake dan Ute kemudian memeriksa catatan perubahan kode pada panel itu dan ternyata sudah dihapus bersih. Jake jadi curiga bahwa percakapannya dengan Max tadi disadap. Max dan Sarah janji bertemu dengan Cheng, tetapi tiba-tiba ada yang mendorong Cheng ke tengah jalan sehingga dia tertabrak mobil. Sarah mencoba mengejar pendorongnya tapi gagal. Di saat-saat terakhirnya, Cheng menyuruh Max mencari tahu soal Project Zeus. Jake kembali menghubungi Max, dan dia berkata ingin meminta maaf atas sikapnya kepada Max, membuat Max bingung. Jake lalu mengingatkannya soal kisah ketika mereka dulu pergi memancing dengan ayahnya. Awalnya Max bingung, tetapi setelah beberapa saat mendengarkan, dia jadi mengerti maksud Jake. Setelah panggilannya selesai, Max langsung menghampiri Dana untuk meminta bantuannya menafsirkan pesan dari Jake. Mereka tidak pernah pergi memancing dengan ayah mereka, itu semua sebuah kisah buat-buatan, tetapi Jake meninggalkan pesan tersembunyi di kisah itu. Dengan bantuan Dana, mereka jadi tahu bahwa pesan rahasia Jake adalah bahwa dia menemukan bukti ada seseorang di Gedung Putih yang mensabotase Dutch Boy. Max meminta Dana mencari tahu soal Project Zeus, tetapi Dana melihat bahwa dia harus menggunakan komputer dari Gedung Putih agar bisa membuka datanya. Kembali di rumahnya Max, Sarah memergoki mereka berdua sedang bekerja, dan Max langsung menjelaskan apa yang baru mereka temukan. Max meminta bantuan Sarah untuk mengakses komputer Gedung Putih diam-diam. Sarah awalnya tidak mau, karena ini melanggar begitu banyak hukum dan aturan, tetapi bujukan Max berhasil dan dia setuju membantu. Di stasiun, Jake dan Ute mencoba mencari tahu siapa yang membunuh insinyur yang memeriksa satelit Afghanistan beberapa hari lalu. Mereka memeriksa kamera dan menemukan bahwa sebelum meninggal, insinyur itu pergi ke ruang loker dulu, di mana tidak ada kamera sama sekali. Sampai di ruang loker, mereka mencoba membuka loker insinyur itu, ketika tiba-tiba Duset menodongkan pistol ke arah mereka. Duset mengatakan bahwa insinyur itu tidak meninggalkan barang di situ, melainkan di loker lain. Dia menunggu selama ini untuk melihat siapa yang mau datang memeriksa barang-barang insinyur itu, agar bisa tahu siapa pembunuhnya. Di loker lain itu, mereka menemukan perangkat data satelit Afghanistan. Di perangkat datanya, mereka menemukan bahwa ada virus yang diselundupkan ke program satelit Afghanistan. Max, Sarah,
Dan Dana berhasil membuka data Project Zeus di Gedung Putih, dan ternyata proyek itu adalah sebuah simulasi untuk memicu badai geomagnetik di seluruh penjuru dunia. Max langsung menghubungi Jake dan memberitahukan soal Project Zeus. Jake sangat terpukul karena Dutch Boy, ciptanya yang dibuat untuk menyelamatkan dunia, malah digunakan sebagai senjata. Jake kemudian memberitahukan soal virus yang mereka temukan. Dutch Boy harus dimatikan sesaat, lalu dinyalakan lagi agar virusnya bisa dihancurkan. Tetapi untuk mematikan Dutch Boy, mereka harus mencuri kodenya dari Presiden Palma. Jake curiga ini semua direncanakan dari awal, karena dalam 2 minggu, Amerika harus menyerahkan kendali Dutch Boy ke PBB, jadi mereka mau membuat seolah ada kesalahan program pada Dutch Boy, menyalahkannya pada tim di stasiun ruang angkasa, dan menunda penyerahan kendali Dutch Boy. Kembali di bumi, Max langsung menghampiri Sarah, yang sedang bertugas menjaga presiden di sebuah konferensi pers, dan meminta bantuannya menculik Presiden Palma. Dia memberitahukan semuanya dan memohon bantuan Sarah, walaupun ini akan membuat mereka berdua menjadi pengkhianat negara. Sarah kali ini langsung setuju dan membuat sebuah rencana bersama Max. Di stasiun, tiba-tiba banyak satelit Dutch Boy yang mengalami error kritikal, menyebabkan cuaca ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Hujan es tiba-tiba terjadi di Tokyo, lalu sebuah gelombang pembekuan juga tiba-tiba muncul di Rio. Jake langsung menyuruh semua orang mengirim satelit cadangan mereka ke satelit-satelit korup terdekat untuk menghancurkan satelit korupnya. Keadaan terlihat semakin genting di Rio, tetapi ide Jake berhasil dilaksanakan dan menghentikan musibah di Rio. Sesaat setelah mereka berhasil, tiba-tiba muncul peringatan bahwa badai geomagnetik akan terjadi dalam 1,5 jam. Di ruang tunggu konferensi pers, Max melihat kondisi yang semakin parah, dan memberitahukan kepada atasannya, Dekom, soal Project Zeus, karena dia mempercayainya. Kembali di stasiun, tiba-tiba sistem penghancuran diri Dutch Boy teraktivasi dan tidak bisa dibatalkan, yang bisa membatalkannya hanyalah Duncan. Jake langsung mulai mengevakuasi semua orang. Setelah itu, Jake menghampiri Duncan dan langsung menonjoknya, karena sudah tahu bahwa dialah pengkhianat sesungguhnya. Duncan langsung menodongkan pistolnya ke Jake. Dia berkhianat hanya untuk duit semata. Dalam perkelahian mereka, ada peluru yang nyasar menembak jendelanya. Untungnya Jake langsung sadar dan kabur, menjebak Duncan di dalam dan kemudian tersedot keluar. Kembali di bumi, Max jadi curiga ketika Dekom tiba-tiba menyebut nama Cheng. Saat dia berpaling, tiba-tiba Dekom langsung menembaknya. Max berhasil kabur dan menemui Sarah, memberitahukan bahwa Dekomlah pengkhianatnya. Max melihat simulasinya dan tempat ini adalah sasaran berikutnya. Dekom ingin membunuh Presiden Palma dan semua pejabat lainnya, agar dia sendiri bisa menjadi presiden penggantinya. Sarah langsung menyuruh presiden dievakuasi, dan menembakkan pistolnya agar semua orang kabur. Saat evakuasi, Sarah menculik presiden dan membawanya keluar, di mana Max sudah menunggu dengan sebuah taksi otomatis. Mereka pun berhasil kabur dari situ. Sementara itu, bencana-bencana dan cuaca ekstrim terus terjadi di belahan-belahan dunia. Dekom menyuruh anak buahnya untuk membunuh presiden sebelum dia berhasil keluar dari kota ini. Di mobilnya, Max menjelaskan semuanya ke Presiden Palma. Mereka kabur ke bawah jembatan agar terhindar dari halilintar, tetapi anak buah Dekom berhasil mengejar dan menembaki mobil taksi mereka. Dengan manuver yang ahli, Sarah berhasil menembak pengemudi mobil yang mengejar mereka dan kabur. Rekannya kemudian mengambil alih mobilnya dan lanjut mengejar, tetapi Sarah tiba-tiba mendorongnya dari samping, menuju jalan raya, menyebabkan mobilnya meledak terhantam halilintar. Kembali di stasiun, Jake tidak ikut evakuasi, karena ada orang yang harus memasukkan kode untuk mematikan Dutch Boy ketika Max memanggil. Dia pun mengucapkan perpisahannya dengan UT. Di bumi, Dekom berhasil meledakkan mobil Sarah dan Max, tetapi tiba-tiba Sarah muncul dan melumpuhkan Dekom dan anak buahnya. Sarah sudah tahu rencana Dekom dan mengendalikan mobilnya secara otomatis dari kejauhan untuk memancingnya. Sekarang bukti pengkhianatan Dekom akhirnya sudah jelas. Dekom mengatakan bahwa dia melakukan ini untuk membunuh semua musuh Amerika Serikat, agar negara ini kembali menjadi negara terkuat di dunia. Max langsung menghajarnya karena kesal. Bencana alam yang mengerikan terus terjadi di berbagai tempat. Ketika Max akhirnya muncul di ruang panggilan bersama Presiden Palma, Jake baru membukakan bahwa dia harus mengorbankan dirinya untuk menghapus virus dari Dutch Boy karena kode dari Presiden pun tidak bisa mencegah sistem peledakan diri stasiun ruang angkasa. Max merasa sangat bersalah karena dia yang mengirim Jake ke situ, tetapi Jake tidak marah dan malah meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya selama ini. Dia menitipkan putrinya kepada Max, mengucapkan perpisahan, lalu pergi untuk mematikan Dutch Boy. Di perjalanan, Jake mengalami kesulitan mencapai ruang kendalinya, tetapi UT tiba-tiba muncul dan membantunya.
Mereka pun berhasil mematikan Dutch Boy, lalu menyalakannya kembali untuk menghapus virusnya, menghentikan bencana dan cuaca ekstrim yang terjadi di bumi. Sementara kehancuran stasiun masih tetap berlangsung, Jake memiliki sebuah ide gila dan mengajak UT terbang ke arah salah satu satelit cadangan Dutch Boy. Walaupun banyak puing-puing dan ledakan-ledakan di sekitar, mereka berhasil masuk ke salah satu satelit cadangan sebelum ledakan besar terjadi. Kembali di bumi, mereka menyaksikan kehancuran stasiun ruang angkasa dan semuanya hening sejenak untuk menghargai pengorbanan Jake dan UT. Tiba-tiba seseorang di ruang komando melihat ada satelit yang memancarkan sinyal SOS dengan sistem pendorongnya. Ternyata itu adalah Jake dan UT, dan mereka langsung dijemput oleh sebuah kapal yang dikemudikan oleh Hernandez. Semua orang di ruang komando pun langsung bersorak atas keselamatan Jake dan UT. Sampai kembali di bumi, Jake akhirnya berkenalan dengan Sarah, lalu berpelukan dengan Max. Mereka akhirnya bisa berbaikan setelah 3 tahun saling bermusuhan. Jake kemudian mengajak Max dan Hannah pergi memancing, terinspirasi dari kisah bohongannya. Jake sekarang ditugaskan kembali untuk membangun ulang stasiun ruang angkasa yang baru. Hubungannya dengan Max pun sudah kembali seperti dulu. Kendali Dutch Boy pun sudah diberikan ke PBB, mencegah adanya orang seperti Dekom lagi, yang bisa mengendalikan Dutch Boy sesuka hatinya.